halo juga saya ucapkan kepada Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi, yaitu Ibu Yoza Fedriani SPD MSI. Nah teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang ada di bidang sains dan teknologi. Tetapi sebelum aku mulai menjelaskan, mungkin aku akan perkenalkan diri dulu deh. Hai teman-teman, nama aku Fiona dari program studi fisika dengan NIM F1C321015. Nah teman-teman bisa melihat profilku di latar belakangku, yaitu PPT yang sudah kubuat. Bisa kelihatan ya teman-teman? Oke, teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di bidang sains dan teknologi. Tapi sebenarnya ya teman-teman, tokoh-tokoh di bidang sains dan teknologi itu banyak. Tapi karena keterbatasan waktu, aku hanya mengambil 5 tokoh saja yang ada di bidang sains dan teknologi. Dan 5 tokoh ini sudah sering banget kita dengar nih teman-teman. Yang pertama itu ada Albert Einstein. Yang kedua itu ada B.J. Habibie. Yang ketiga itu ada Al-Khwarizmi. Yang keempat itu ada Isaac Newton. Dan yang terakhir ada Julius Robert Oppenheimer. Nah teman-teman pasti penasaran nih tentang 5 tokoh ini. Yuk langsung aja kita dengarkan penjelasan yang sudah aku jelaskan. Yuk check it out. Oke teman-teman, ini adalah hal yang kalian tunggu-tunggu, ya kan? Nah, yaitu penjelasan 5 tokoh yang sudah aku bilang tadi. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan tentang Albert Einstein. Siapa sih yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Itu bapak fisikawan pada abad yang ke-20. For your information aja nih teman-teman, Albert Einstein merupakan ilmuwan yang aku kagumi gitu. Jadi itulah alasanku masuk jurusan fisika. Salah satunya adalah motivasi dari beliau yang sudah beliau tulis dalam bentuk buku. Nah teman-teman, kalian bisa lihat kan PPT yang kutampilkan. Nah di situ ada foto beliau. Nanti aku akan menjelaskan tentang profil singkat beliau, karya-karya ilmiah yang beliau buat, dan penemuan-penemuan hebat yang beliau buat, dan yang terakhir prestasi-prestasi yang diraih oleh beliau. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang profil singkat dari beliau, yaitu Bapak Albert Einstein, yaitu sebagai fisikawan yang dulu tuh sangat berpengaruh nih teman-teman di abad yang ke-20. Dan ada salah satu temuannya yang terkenal adalah rumus kesetaraan massa energi. Gak mungkin teman-teman gak tahu nih, seringkali nih orang-orang membuat wallpapernya gitu, yaitu E sama dengan MC kuadrat. Wow, kalian pasti tahu lah ya rumus ini. Rumus ini merupakan rumus yang sangat terkenal nih teman-teman. Gak mungkin lah kalian tidak tahu, ya kan? Bapak Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman. Dan beliau juga merupakan seorang anak dari putra insinyur listrik. Gak salah ya teman-teman, beliau mempunyai otak yang cerdas karena bapaknya pun seorang insinyur listrik. Nah, bapak beliau ataupun ayah beliau bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Paulina Koch. Jadi beliau ini pindah ke Munich, Jerman pada tahun 1880 karena ayah dan pamannya yaitu Jakob membangun sebuah perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan listrik arus searah. Dan teman-teman, kita tahu bahwa
beliau juga menempuh pendidikan nih, sama kayak kita, menempuh pendidikan dasar di salah satu sekolah dasar yang ada di Munich, tapi sekolah dasar Katolik teman-teman, yang ada di Munich, negara Jerman. Dan beliau juga menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuhnya hanya 3 tahun. Mengapa? Karena ketika usia beliau itu 8 tahun, pendidikan beliau tuh dipindahkan ke gimnasium Luitpold yang sekarang itu menjadi Gimnasium Albert Einstein. Nah, tempat itulah yang menjadi tempat di mana beliau menempuh pendidikan sekolah dasar. Dan tidak hanya sekolah dasar sih teman-teman, sekolah menengah juga, dan menengah pertama dan menengah atas, SMP dan SMA. Nah, setelah itu beliau pindah nih dengan keluarganya ke Pavia. Tetapi beliau ini masih bersekolah di Gimnasium Luitpold. Dan pada saat itu beliau masih berumur 15 tahun serta sudah menyelesaikan pendidikannya di sekolah itu. Tetapi teman-teman tahu gak sih, seorang ilmuwan Albert Einstein juga pernah tidak suka terhadap metode yang diajarkan di sekolahnya. Karena menurut beliau, metode pembelajaran yang diterapkan di sekolahnya itu membuat beliau gimana ya? Kalau yang ku baca sih, membuat beliau menjadi tidak semangat dan pemikiran-pemikiran kreatif yang sudah beliau pikirkan tuh hilang begitu saja. Bahkan tahu nggak teman-teman, beliau pernah menulis atas ketidaksukaannya dengan metode pembelajaran yang diterapkan di sekolahnya. Kita tahu nih bahwa bapak fisikawan yang satu ini terkenal dengan kecerdasannya di bidang matematika dan fisika. Dah bener aja nih teman-teman, bahwa ternyata pas aku baca artikel tentang beliau, ternyata bahwa beliau ini sangat suka matematika dan fisika sejak usia beliau masih muda, masih anak-anak. Dan sudah terlihat nih teman-teman bahwa beliau sangat unggul dengan 2 mata pelajaran ini dibanding teman-temannya yang lain. Dan tahu gak sih teman-teman, ini menarik banget nih, bahwa ternyata pada usia 12 tahun ia sudah bisa mempelajari aljabar dan Euclides. Padahal bukan Euclides ya teman-teman, aljabar dan geometri Euclides. Wow, padahal aku ya waktu umur 12 tahun masih main tanah ya, beliau sudah mengerti aljabar dan Euclides. Wow, dan beliau juga berhasil loh membuktikan tentang kebenaran pada teorema Pythagoras, yang kalian juga sudah tahu nih, teorema Pythagoras yang A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, ya seperti itulah rumusnya. Dan teman-teman tahu gak sih, dengan waktu yang singkat beliau pernah menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru lesnya. Wow, dan tahu gak sih teman-teman, pada usia 14 tahun ia juga telah beranggapan menyelesaikan kalkulus dan integral dan diferensial. Wow, kalkulus, integral dan diferensial pada usia 14 tahun. Wow, sangat-sangat hebat ya teman-teman. Sangat-sangat kagum banget sama beliau. Gak salah sih ya teman-teman, memiliki otak yang cerdas. Dan teman-teman, pada usia beliau yang ke-17, beliau pernah melanjutkan pendidikan di sebuah politeknik federal di Swiss, di kota Zurich. Dan saat ini kotanya itu bernama Eidgenössische Technische Hochschule atau ETH. Ya, sedikit pelafalan yang tidak bagus, saya mohon maaf, ataupun aku mohon maaf ya teman-teman, karena bahasanya yang sulit untuk dicakapkan. Dan tujuan beliau ke politeknik tersebut untuk mempelajari lebih dalam nih tentang ilmu fisika dan matematika. Wow, oke lanjut teman-teman. Nah, pada tahun
beliau menikah dengan perempuan cantik yang bernama Mileva Mari. Nah, setelah pernikahannya itu sudah jalan 1 tahun, beliau dikaruniakan seorang anak yang bernama Hans Albert Einstein. Wow, anak tersebut itu lahir di Bern, Swiss, dan ada anak kedua dari beliau dan istrinya yaitu Mileva Mari yang bernama Edward yang lahir di Zurich, Swiss. Nah, tetapi teman-teman, sayang sekali bahwa pernikahan beliau dengan istrinya Mileva Mari itu harus kandas pada tahun 1999 dan pada tanggal 14 Februari. Pokoknya di tengah jalan. Wow, kandasnya di tengah jalan ya teman-teman. Oke, selanjutnya ternyata alasan mereka berdua ini kandas hubungannya dikarenakan ternyata mereka berdua ini sudah pisah selama 5 tahun dan beliau sudah menemukan cinta sejatinya, yaitu sepupunya sendiri yang bernama Elsa Lautal. Dan pada tahun 1912 beliau sudah menjalani hubungan dengan cinta sejatinya. Dan pada tahun 1919 beliau sudah memiliki ya teman-teman, beliau sudah menikahi cinta sejatinya yaitu Elsa Lautal. Wow. Dan teman-teman, ternyata masih banyak lagi nih profil yang harus aku jelaskan, tetapi sepertinya masih ada 4 ilmuwan lagi yang harus aku jelaskan. Jadi karena keterbatasan waktu, mungkin itu saja kali ya profil singkat tentang Bapak fisikawan yang sangat berpengaruh di abad yang ke-20 ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penemuan-penemuan yang hebat yang beliau bikin dan karya-karya ilmiah dan prestasi yang diraih oleh beliau. Setelah itu, setelah sudah menjelaskan tentang Bapak fisikawan yang abad ke-20 ini, kita lanjut menjelaskan ilmuwan yang tak kalah kerennya, yaitu ilmuwan Indonesia yang bernama B.J. Habibie yang merupakan mantan presiden kita yang ketiga. Tapi langsung dulu deh ke penemuan-penemuan hebat, karya ilmiah dan prestasi yang diraih oleh Bapak fisikawan satu ini, yaitu Bapak Albert Einstein. Oke, cekidot. Oke teman-teman, sekarang aku akan membahas penemuan-penemuan yang sudah beliau temukan dan karya ilmiah yang sudah beliau tulis dan tentunya prestasi-prestasi yang sudah ia capai ataupun beliau capai. Yang pertama, penemuan-penemuan yang sudah ia temukan. Jadi penemuan-penemuan ini ada 3 nih teman-teman. Ada teori relativitas khusus, teori relativitas umum, dan teori kesetaraan massa energi. Dan terakhir, ini termasuk ke teori ketiga sih, karena beliau juga termasuk ikut campur dalam penemuan bom atom. Walaupun beliau bukan termasuk penemu bom atom, tapi beliau termasuk ikut andil dalam pembuatan teori bom atom. Oke teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan nih tentang teori relativitas khusus dan umum, yaitu penemuan-penemuan yang sudah Bapak fisikawan satu ini temukan. Jadi teori relativitas khusus dan umum ini mungkin teman-teman ini penasaran ya, apa sih perbedaannya? Oke, jadi perbedaannya itu teori relativitas khusus itu ditemukan ataupun dicetuskan oleh beliau pada tahun 1905. Nah, mengapa disebut khusus? Karena teori tersebut mempelajari hanya tentang gerak lurus. Tolong di garis bawah, hanya tentang gerak lurus dengan kecepatan yang konstan saja. Dan teori relativitas khusus ini, mohon maaf,
Teori relativitas khusus ini memiliki dua prinsip dasar nih. Yang pertama yaitu hukum fisika tidak berubah untuk semua objek yang bergerak dengan kerangka acuan inersial ataupun kecepatannya yang tetap. Yang kedua yaitu adalah kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya ini sama untuk semua pengamat. Jadi tidak bergantung nih pada kecepatan gerak pengamat relatif terhadap sumber cahaya. Oke, baru lantas beliau menyimpulkan bahwa tidak ada kerangka yang absolut. Jadi semua benda bergerak relatif terhadap yang lain. Jadi selain itu, teori relativitas khusus ini memperkenalkan fenomena yang benar-benar baru nih untuk kita semua, yaitu dilatasi waktu. Jadi teman-teman, ternyata terbuktilah bahwa teori relativitas khusus ini ternyata berhubungan dengan waktu yang relatif. Jadi dinyatakan bahwa waktu itu relatif. Beda halnya nih teman-teman dengan teori relativitas umum, yang dimana teori relativitas umum ini menjelaskan fenomena-fenomena gerakan melengkung dengan kecepatannya yang tidak tetap. Tolong garis bawah dengan kecepatan yang tidak tetap. Beda halnya tadi teori relativitas khusus dengan kecepatan yang konstan ataupun sama. Jadi beda ya teman-teman, teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Yang ketiga ada teori kesetaraan massa energi. Nah teman-teman, tahu nggak sih, teori ini merupakan teori yang menarik. Kenapa? Karena teori ini merupakan teori yang bisa menciptakan yang namanya bom atom. Iya, bom atom yang meledak di kota Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Betul sekali. Jadi dengan persamaan E sama dengan mc kuadrat. Tadi sih udah aku singkut nih ya tentang persamaan ini di awal video aku. Nah, iya betul sekali, ini termasuk persamaan teori kesetaraan massa energi, yang dimana teori ini juga termasuk teori yang terkenal sampai sekarang nih teman-teman. Karena teori inilah yang dimana bisa menciptakan bom atom yang waktu itu jatuh di kota Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Jadi teman-teman, langsung aja deh ke karya ilmiah yang beliau tulis. Nah ternyata teman-teman tahu gak sih, karya ilmiah yang beliau tulis itu banyak sekali. Tapi karya-karya ilmiah tersebut itu berupa masalah transmisi sinyal listrik dan sinkronisasi listrik mekanika, dan juga menemukan cara sifat cahaya dan koneksi mendasar antara ruang dan waktu. Jadi karya-karya ilmiah yang beliau tulis itu berupa terkait masalah transmisi listrik ataupun sinyal listrik dan sinkronisasi listrik mekanika. Wow. Dan teman-teman, yang terakhir aku akan menjelaskan tentang penghargaan. Bukan penghargaan sih, lebih tepatnya prestasi-prestasi yang diraih oleh beliau, yaitu Bapak Fisikawan pada abad ke-20 ini. Yang pertama, beliau pernah mendapatkan penghargaan Nobel di bidang fisika. Bisa kalian lihat nih yang ada di PPT ku nih, ya kan? Aku mungkin akan taruh di sebelah kanan ataupun kiri ataupun atas ataupun bawah. Pokoknya kalian bisa lihat PPT ku kan? Oke. Jadi pada tahun 1992 beliau mendapatkan penghargaan Nobel dalam bidang fisika karena kepopulerannya dalam penemuan teori relativitas dan teori kesetaraan massa energi. Yang kedua, ini paling menarik nih teman-teman, karena beliau mendapatkan gelar doktor kehormatan sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu pada tanggal 9 November pada tahun 1929, beliau mendapatkan gelar doktor kehormatan di Paris University.
Oke, yang kedua, wow, banyak ya teman-teman. Pada tahun 1934, lebih tepatnya pada tanggal 8 Oktober, beliau mendapatkan gelar doktor kehormatan dalam bidang ilmu sains oleh Yeshiva College di New York, Amerika. Mantap. Yang ketiga, pada tahun 1935, tepatnya pada tanggal 20 Juni, beliau mendapatkan lagi nih teman-teman gelar doktor kehormatan oleh Harvard University di Cambridge. Gelar tersebut diberikan pada bidang ilmu sains. Wow, hebat sekali ya teman-teman. Dan yang terakhir, pada tanggal 28 Juni, Albert Einstein ataupun beliau mendapatkan atau dianugerahi medali Max Planck yang tidak tanggung-tanggung nih teman-teman. Medali tersebut diberikan langsung oleh Max Planck kepada bapak fisikawan satu ini, yaitu Albert Einstein. Ada satu kutipan yang aku ambil dari buku beliau, yaitu Learn from Yesterday, Live for Today, and Hope for Tomorrow. The important thing is not stop questioning, yang artinya belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, dan berharap untuk esok. Dan yang paling penting, jangan pernah tidak bertanya atau jangan pernah berhenti bertanya. Oke, wow, sangat bagus ya kutipannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan tentang salah satu tokoh ini, yaitu Albert Einstein. Selanjutnya masih ada bukan fisikawan sih, ilmuwan yang sangat berarti untuk kita nih, karena ilmuwan tersebut ini asal Indonesia yang merupakan mantan presiden kita yang ketiga, yaitu Bapak almarhum B.J. Habibie. Yuk langsung aja kita dengar penjelasannya. Oke teman-teman, mungkin tokoh satu ini menjadi tokoh yang kalian tunggu-tunggu, ya kan? Ya, tokoh yang kedua ini adalah tokoh yang sangat terkenal. Nggak mungkin nih teman-teman nggak tahu dengan tokoh yang satu ini. Dan FYI aja, tokoh ini juga merupakan tokoh yang aku kagumi juga selain beliau, yaitu Albert Einstein. Oke, lanjut. Nama tokoh satu ini adalah Yap, benar sekali. Tokoh ini adalah B.J. Habibie atau almarhum B.J. Habibie. Nah, beliau merupakan mantan presiden kita yang ketiga. Dan beliau juga merupakan ilmuwan juga, karena beliau berhasil membuat teori, berhasil membuat pesawat pertama di Indonesia. Ayo, ada yang pernah mendengar tentang biografi beliau? Yang sering ataupun yang sudah nonton film beliau, yaitu Habibie dan Ainun, pasti nggak asing deh dengan biografi beliau, ya kan? Aku sendiri pun sudah menonton. Jadi kalau ada salah ataupun apapun yang menurut kalian itu nggak benar, mohon koreksinya ya. Oke teman-teman, nama lengkap beliau adalah Bakarudin Yusuf Habibie, yang lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Kita tahu nih teman-teman bahwa beliau adalah orang yang sangat berpengaruh bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, beliau juga pernah nih mengenyam pendidikan, pastilah pernah mengenyam pendidikan, dan mengenyam pendidikan SMA-nya di SMAK Dago Bandung pada tahun 1954. Dan beliau melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung, yang dulu tuh bukan namanya ITB teman-teman, tetapi namanya Universitas Bandung kalau nggak salah tuh. Nah, setelah itu kita tahu nih teman-teman bahwa beliau itu memiliki
kecerdasan dan kepintaran yang sangat luar biasa, ya kan? Bahkan beliau aja bisa membuat pesawat pertama untuk Indonesia. Nah, akhirnya teman-teman tahu nggak sih, beliau ini 1 tahun hanya kuliah di ITB, langsung kuliah di luar negeri, tepatnya di negara Jerman nih. Nah, disclaimer aja nih teman-teman, beliau kuliah di Jerman bukan dengan beasiswa yang waktu itu Bung Karno gempar-gempar, tapi beliau kuliah di Jerman karena dibiayai sendiri nih teman-teman sama ibunda tercintanya. Nah, akhirnya ya beliau berkuliah di Jerman bersama teman-temannya. Alasan beliau berkuliah di Jerman itu karena ada kata-kata Bung Karno ataupun petuah Bung Karno yang menjelaskan tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional pada saat itu. Pada saat kita masih dalam tahap perkembangan dalam industri teknologi, teman-teman. Dan beliau juga mengambil jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen Aachen Technische Hochschule di Jerman pada tahun 1955. Nah, tadi aku udah singgung, jadi beliau merupakan orang pertama yang menciptakan pesawat terbang untuk Indonesia. Jadi ya, tidak heran ya teman-teman kalau beliau dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia, ya kan? Karena karya-karya beliau yang luar biasa, yang banyak sekali, yang sangat aku kagumi juga. Mungkin teman-teman juga kagumi juga. Dan teman-teman, banyak sekali nih banyak sekali nih teman-teman yang bisa kita ambil dari biografi beliau. Meskipun teman-teman kita tahu bahwa beliau merupakan presiden tersingkat dalam sejarah untuk memerintah suatu negara, yaitu negara Indonesia, tetapi beliau sangat-sangat sekali berjasa bagi kita nih teman-teman. Teman-teman, mari kita flashback sedikit nih ya. Pada tahun 1960, beliau berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma I-nya. Gak tahu deh ya teman-teman, bacanya yang benar bagaimana. Jadi aku hanya baca sesuai apa yang aku lihat ya teman-teman. Diploma I-nya di Technische Hochschule dengan predikat sempurna. Wow, dengan predikat sempurna, yaitu cum laude, yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Kalau nggak salah ya teman-teman, 9,5, dan mendapatkan gelar insinyur yang bisa bekerja di firma Talbot Industri Kereta Api di Jerman. Wow, sangat-sangat hebat ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah hal yang paling menarik untuk dibahas, yaitu penemuan dan karya hebat beliau. Tadi kan udah aku singgung bahwa beliau memiliki karya-karya yang luar biasa. Nah, inilah beberapa karya-karya luar biasa yang beliau kerjakan. Yang pertama, beliau adalah penemu teori crack propagation on random. Hah? Maksudnya apa sih? Jadi, beliau adalah penemu teori crack ataupun rambatan pada sayap pesawat yang bekerja pada saat pesawat itu tinggal landas ataupun pada saat pesawat itu saat mendarat. Nah, jadi disclaimer aja nih teman-teman. Ternyata zaman dulu tuh banyak sekali pesawat yang mengalami kecelakaan karena ada crack tadi teman-teman. Dan beliau adalah orang yang berhasil untuk memecahkan masalah tersebut. Dan dengan perhitungan yang sangat rinci, beliau bahkan bisa menganalisis penyebab retakan pada sayap pesawat tersebut. Nah, maka dari itu, di dalam dunia penerbangan, penemuan beliau ini tentang teori crack ini disebut dengan Habibi crack atau faktor Habibi. Wow, keren banget ya teman-teman. Bisa menganalisis penyebab crack pada pesawat yang sangat-sangat dibutuhkan banget nih dalam keamanan dan perlindungan dalam suatu kendaraan udara, yaitu pesawat.
Nah, maka dari itulah teman-teman, beliau dijuluki sebagai Mr. Craig karena teori yang diciptakannya itu. Wow, sangat kagum ya. Wow. Nah, karena itu banyak sekali nih penemu-penemu yang mengakui tentang teori Craig beliau. Bahkan ada beberapa lembaga internasional yang mengakui temuan teori Craig ini. Misalnya Gilsel-Kraftwerk Andromford. Kayaknya akan ku ketik deh di sebelah sini karena aku nggak pandai membaca, karena ini sulit untuk dicakapkan. Kalau bahasa Indonesianya gampang nih. Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar di Jerman. Wow, abis itu ada The Royal Aeronautical Society London di Inggris, dan ada The Royal Swedish Academy of Engineering Science di Swedia. Wow, banyak sekali nih teman-teman lembaga-lembaga internasional yang mengakui teori Craig dari Bapak almarhum B.J. Habibie. Yang kedua, ada rancangan pertamanya beliau nih teman-teman, yaitu pada pesawat Dornier DO-31. Nah, ini merupakan pesawat angkut pertama di dunia, garis bawah ya teman-teman, di dunia yang bisa lepas landas atau melakukan pendaratan secara vertikal dengan menggunakan teknologi VTOL atau Vertical Take Off and Landing. Yang ketiga, beliau juga merancang pesawat angkatan militer. Beliau ikut andil dalam merancang pesawat angkatan militer itu C-130 Hercules. Setelah itu, teori Craig yang kita bahas tadi, beliau terapkan dalam pesawat Airbus A300. Wow, jadi udah diterapkan ya teman-teman ke dalam pesawat Airbus A300. Setelah itu, kita tahu nih, ini paling yang ditunggu-tunggu, yaitu beliau adalah perancang pertama yang membuat pesawat di Indonesia, yaitu pesawatnya namanya N250 Gatot Kaca. Kalau nggak salah, N-nya ini Nusantara deh. Kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Dan selanjutnya beliau juga ikut serta dalam merancang pesawat R80. Wah, banyak sekali ya, beliau telah merancang beberapa pesawat yang tidak mudah gitu teman-teman, dan sangat luar biasa sekali. Nah, karena itulah banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh beliau. Dan yang pertama itu beliau mendapatkan gelar doktor, ya nggak sih? Nggak salah sih, beliau mendapatkan gelar doktor di Jerman. Yang kedua, beliau mendapatkan predikat sebagai presiden PT Direktur IPTN, yang sekarang kalau nggak salah sudah berganti nama PT Dirgantara Indonesia. Nah, selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Kementerian Riset dan Teknologi di Indonesia. Selain itu, beliau juga mendapatkan penghargaan nasional dan internasional. Wow, hebat ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan tentang biografi beliau, profil singkat beliau, terus karya-karya ilmiah ataupun karya-karya dan penemuan yang hebat beliau, dan prestasi-prestasi yang diraih oleh beliau. Mungkin nggak bisa semuanya aku jelaskan secara rinci, tetapi ada sedikit yang bisa aku jelaskan kepada kalian semua. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan tokoh yang ketiga, yaitu tokoh matematika yang tidak kalah karenanya dengan dua tokoh terakhir yang sudah aku ceritakan tadi. Oke, lanjut aja yuk, langsung kita ke tokoh yang ketiga. Oke teman-teman, yang ketiga ada ilmuwan ataupun tokoh yang sangat berpengaruh di bidang sains dan teknologi, yaitu tokoh ini adalah tokoh matematika. Nah, gambarnya bisa kalian lihat nih di PPT Go. Ayo, bagi teman-teman yang belum ketahui tokoh ini, kalian bisa lihat langsung nih gambarnya di PPT Go. Nama beliau adalah Albert
Al-Khwarizmi yang memiliki nama panjang Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Nah, beliau merupakan ilmuwan matematika ataupun tokoh matematika yang menemukan aljabar dan penemu angka 0. Jadi, kita bisa tahu nih ternyata penemu angka 0 itu adalah Al-Khwarizmi. Nah, beliau itu nama lengkapnya sebenarnya sih Abu Abdullah Muhammad, ada Abu Abdullahnya ya teman-teman, baru Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, yang lahir di sebuah kota kecil yang bernama Khwarizm di kota Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Lumayan agak lama ya teman-teman. Nah, biasanya beliau itu dipanggil dengan sebutan algorit atau algoritmu atau algoritma oleh para ilmuwan barat dan Eropa. Nah teman-teman, karya-karya beliau yang pertama yaitu membahas tentang soal sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Wow, hebat sekali ya teman-teman. Buku karya pertamanya barulah tercetuslah aljabar, adalah cabang matematika yang menggabungkan angka rasional dan irasional ataupun dan magnitud geometris yang menjadi objek-objek dalam aljabar. Maka dari itu teman-teman, Al-Khwarizmi juga berperan nih dalam perkembangan tabel sinus, kosinus, dan trigonometri. Wow, hebat ya teman-teman. Aku masih nggak nyangka nih teman-teman, ternyata ilmuwan satu ini tidak kalah hebatnya dengan ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Nah teman-teman, karena kecerdasan beliau, banyak sekali nih ilmuwan-ilmuwan lain tertarik kepada beliau. Salah satunya yaitu Kopernikus. Nah, pada penghujung usianya itu 850 Masehi, beliau berhasil mewariskan ilmu yang sangat berguna untuk kita semua, yaitu dalam bidang matematika. Salah satunya aljabar yang sudah aku bilang, dan angka 0 yang sekarang masih dipakai dan masih menjadi angka terpenting dalam sebuah angka. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan tentang salah satu ilmuwan matematika yang bernama Al-Khwarizmi. Dan selanjutnya aku akan menjelaskan tentang ilmuwan yang menarik juga, yaitu Isaac Newton, dimana teman-teman juga tidak asing mendengar nama Isaac Newton. Yuk langsung aja kita dengar penjelasan ilmuwan selanjutnya. Oke teman-teman, ini adalah tokoh yang keempat dari 5 tokoh yang akan kujelaskan. Jadi tokoh keempat ini sama terkenalnya dengan 3 tokoh yang lainnya atau 3 tokoh sebelumnya. Tapi aku mau pembawaannya yang ceria, biar teman-teman tidak flat aja nih dengarnya, tetapi malah semangat untuk mendengar tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh di bidang sains dan teknologi, dan ilmu teman-teman akan bertambah seperti gunung. Iya tidak? Iya betul sekali. Oke, langsung aja. Jadi tokoh keempat ini adalah Sir Isaac Newton. Hayo teman-teman, dari anak-anak SD, SMP, SMA sampai kuliah, gak mungkin gak kenal dengan yang namanya Newton, ya kan? Pasti kenal dengan namanya Newton, karena kita tahu beliau terkenal karena rumus gaya gravitasinya. Karena ada banyak yang berbilang dari suatu sumber buku ataupun video mengatakan bahwa beliau terkena apel yang jatuh dan beliau membuat rumus gaya gravitasi. Ya, betul sekali. Itu adalah Sir Isaac Newton. Nah, teman-teman, Sir Isaac Newton ini lahir pada tahun 1642 dan beliau lahir di keluarga bangsawan di Lincolnshire, tepatnya negara Inggris. Dan beliau, bukan beliau ya teman-teman, tetapi ayah beliau meninggal 2 bulan sebelum kelahirannya. Dan ketika beliau
umur 3 tahun, ibunya menikah lagi dengan seseorang dan beliau akhirnya tinggal bersama neneknya. Nah, kalian tahu gak sih teman-teman, ternyata beliau ini tidak tertarik nih sama pertanian keluarganya, melainkan beliau sangat tertarik dengan penemuan Galileo dan Galilei dan penemu-penemu lainnya. Wah, berarti sudah terlihat ya bakatnya di bidang-bidang sains, matematika ataupun fisika. Dan akhirnya beliau ini dikirim belajar ke Universitas Cambridge. Nah teman-teman, karena beliau tertarik dengan penemuan Galileo dan Galilei, beliau juga menyadari nih teman-teman bahwa ternyata matematika adalah cara untuk membuktikan dan menjelaskan sebuah rumus ataupun sebuah hukum-hukum. Nah, maka dari itulah ada 3 hukum yang sampai sekarang masih terkenal dan masih kita pelajari nih di SD, SMP, mungkin gak di SD ya, mungkin di SMP, di SMA. Tapi nggak tahu sih kalau di SD masih dipelajarin atau enggak. Pokoknya di SD, SMP, SMA bahkan kuliah. Apalagi nih teman-teman di program studi fisika, geofisika mungkin mempelajari 3 hukum Newton tersebut. Nah, hukum-hukum ini itu tuh sebenarnya menjelaskan tentang hukum gerak dan hukum gravitasi, yang dimana rumus-rumus matematika yang menjelaskan bagaimana sih benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada benda tersebut. Dan teman-teman tahu nggak sih, ada buku yang terkenal yang beliau terbitkan, yaitu judulnya tuh Principia pada tahun 1687 kalau aku tidak salah ya teman-teman. Kalau aku salah mohon koreksi ya. Dan ketika dia masih menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Wow, sangat hebat sekali beliau ya teman-teman. Nah, beliau juga menjelaskan nih bahwa hukumnya ini untuk membuktikan bahwa planet-planet yang berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk itu oval, bukan bulat, ternyata berbentuk oval. Nah, ketiga hukum tadi itu kita sebut dan biasa disebut juga dengan hukum Newton. Benar sekali. Oke, mungkin aku tidak usah menjelaskan nih apa aja bunyi hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga, karena teman-teman tentunya di program studi fisika ataupun di geofisika ataupun program studi yang mempelajari tentang hukum Newton pasti sudah tahu bunyi dari ketiga hukum Newton tersebut, ya kan? Mungkin teman-teman yang belum tahu, mungkin teman-teman bisa mencari referensi buku tentang hukum 3 Newton ini. Ketiga hukum Newton ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, aku tidak akan menjelaskan nih teman-teman atau tidak menjabarkan ketiga hukum Newton ini. Oke? Nah, teman-teman pasti pernah mendengar kayak gini. Isaac Newton ini merumuskan rumus gaya gravitasi dengan apel jatuh ke kepalanya. Sebenarnya itu salah ya teman-teman. Ternyata bukan apel yang jatuh ke kepalanya terus dia langsung ternyata langsung buat nih rumus gravitasi. Ternyata bukan ya teman-teman. Ternyata adalah apel yang jatuh dari pohon dan beliau amati, ternyata baru disitulah beliau memahami gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik dua benda. Maka dari itulah tercetuslah gaya gravitasi. Nah teman-teman, lanjut lagi nih. Ternyata banyak sekali nih beliau telah membuktikan bahwa ternyata bukan planet-planet itu ditahan, tetapi mereka ditahan oleh gravitasi matahari, dan bahwa gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh jarak dan massa. Nah teman-teman, meskipun beliau bukan orang pertama yang memahami bahwa ada orbit planet yang memanjang seperti oval, tapi beliau adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerja orbit planet pada planet-planet yang lain berbentuk oval, orbitnya ya teman-teman, bukan planet-planetnya tapi orbit-orbitnya. Jadi
pada tahun 1727 pada tanggal 20 Maret beliau meninggal di kota dekat London, dimakamkan di Westminster, kalau nggak salah Westminster Abbey, tepatnya menjadi ilmuwan pertama yang menerima kehormatan yang sangat mulia. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan tentang ilmuwan satu ini, ilmuwan yang tak kalah hebatnya dengan 3 ilmuwan yang lain. Dan selanjutnya ada ilmuwan terakhir, tokoh terakhir dari video ini. Wow, teman-teman pasti tidak sabar kan? Oke, langsung aja ke tokoh yang kelima. Oke teman-teman, ini adalah tokoh terakhir ataupun ilmuwan terakhir dari video ini, yaitu ilmuwan fisikawan juga yang bernama Julius Robert Oppenheimer. Nah, mungkin durasi video ini agak panjang ya teman-teman, jadi aku mohon maaf nih kalau teman-teman nih agak sedikit boring ya, tapi nggak apa-apa, cuma satu tokoh ini lagi deh, abis itu videonya sudah kelar deh. Dan tentunya abis teman-teman nonton video ini, pastinya teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadinya teman-teman tahu nih, penemu-penemu hebat tuh ada apa aja sih gitu. Oke? Nah, langsung aja nih, back to the topic. Oke, tokoh yang satu ini itu tadi namanya sudah aku singgung nih. Namanya itu adalah Julius Robert Oppenheimer. Jadi, beliau ini lahir pada tanggal 22 April 1904. Dan beliau juga lahir pada keluarga yang berada nih teman-teman. Dan ayah beliau itu bekerja sebagai importir tekstil dan ibu beliau bekerja sebagai seorang pelukis. Dan beliau juga memiliki saudara nih, saudara laki-laki yang ternyata ahli fisika juga nih, namanya Frank Oppenheimer. Gak nyangka ya, adik kakaknya, mohon maaf, kakaknya seorang ahli fisika dan adiknya juga sama nih, turun-temurun, yaitu ahli fisika juga, fisikawan. Nah, yang menarik dari beliau ini adalah ternyata pada saat di tahun terakhir beliau sekolah, ia tertarik dengan ilmu kimia. Pada usia 18 tahun, beliau masuk ke Universitas Harvard dengan studi mayor kimia. Tetapi pada saat dia masuk ke kampus, dia melihat nih ada mata kuliah yang sangat-sangat menarik atau menarik perhatiannya, yaitu termodinamika. Wow, beda ya pemikiran orang yang sangat suka dengan fisika. Langsung tertarik dengan bidang fisika, yaitu salah satunya termodinamika. Nah, setelah itu teman-teman tahu nggak sih ada yang lebih menarik? Nah, pada saat dia mendalami ini di dunia fisika eksperimental, beliau semasa hidupnya itu dikenal sebagai ahli fisika di Amerika Serikat. Seperti yang aku bilang, beliau juga merupakan fisikawan di daerah Amerika Serikat. Dan tahu gak sih teman-teman, ini hal-hal yang paling menarik, yaitu ternyata beliau termasuk ke dalam penemu bom atom yang menghancurkan kota Nagasaki dan Hiroshima pada saat itu di negara Jepang. Wow, pada saat Perang Dunia Kedua. Wow, jadi penemu bom atom itu adalah Julius Robert Oppenheimer. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih, kenapa sih beliau tuh bisa menjadi penemu bom atom yang waktu itu bisa menghancurkan kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang? Ayo, ada yang tahu kenapa alasannya? Yang tahu langsung chat di kolom komentar. Yang nggak tahu, mungkin aku coba jelaskan ya. Tapi aku minta maaf dulu nih kalau penjelasanku ini agak salah ataupun agak tidak nyambung. Ini jawaban yang aku baca ya setelah aku riset dari beberapa buku dan artikel yang ada di Google dan buku yang ada di Google yaitu berupa e-book. Jadi ternyata
Beliau ini masuk ke dalam tim Manhattan Project yang melakukan riset tentang bom atom di laboratorium Los Alamos, kalau nggak salah, Los Alamos, yang sebenarnya laboratorium tersebut itu berfungsi sebagai laboratorium militer. Jadi sebelum bom atom ini dimeledakkan di kota Nagasaki dan Hiroshima ataupun digunakan, ternyata bom atom ini sudah diuji coba dulu nih teman-teman di New Mexico yang dikenal sebagai dengan nama Trinity Test. Jadi ternyata bom yang jatuh di Nagasaki dan Hiroshima itu telah diuji coba dulu nih di New Mexico yang dikenal dengan Trinity Test. Nah, setelah melihat bola api hasil ledakan bom buatan penemu yang satu ini, yaitu Julius Robert Oppenheimer, beliau tuh gak sih teman-teman, kasihan sekali sih, beliau merasa menyesal karena temuannya itu. Karena beliau pikir temuannya itu bisa dipergunakan untuk kedamaian, tidak dipergunakan untuk melawan musuh. Tetapi malah kebalikan nih teman-teman, malah bom atom tersebut digunakan untuk melawan musuh pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, maka dari itulah beliau menyesali penemuan tersebut. Dan tahu gak sih teman-teman, karena alasan beliau tidak mau mempergunakan bom itu untuk melawan musuh, hanya untuk perdamaian, tapi pemerintah daerah sana, pemerintah pada saat itu di Amerika Serikat tidak setuju atas loyalitas beliau tersebut. Maka dari itu beliau dicabut jabatannya, yaitu sebagai penasehat pemerintah di bidang pertahanan pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, setelah jabatan beliau dicabut dan setelah Perang Dunia, Oppenheimer ternyata beliau tersebut masih tetap aktif di bidang fisika. Wow, hebat ya beliau ya. Walaupun sudah dicabut jabatannya, tetapi beliau tak patah semangat dalam mempelajari ilmu di bidang fisika. Dan beliau terpilih menjadi Ketua Komisi Energi Atom di Amerika Serikat. Dan waktu itu dia juga tetap tegas menolak untuk tidak mengembangkan bom hidrogen. Menurutku ya, bom hidrogen ini kayaknya lebih berbahaya dari bom atom. Karena pada saat aku baca artikel-artikel tentang beliau, ternyata memang benar guys, bom hidrogen ini sangat berbahaya dibandingkan bom atom. Jadi beliau bersikap tegas untuk tidak melakukan pengembangan bom hidrogen. Mungkin guys itu aja yang bisa aku jelaskan tentang 5 tokoh tadi. Yang pertama ada Albert Einstein, yang kedua tadi ada B.J. Habibie, yang ketiga tadi tuh ada siapa ya? Al-Khwarizmi, yang keempat ada Isaac Newton, dan yang terakhir ada Julius Robert Oppenheimer. Dan wow, 5 ini termasuk tokoh-tokoh yang hebat-hebat banget. Dan masih ada banyak tokoh yang lebih hebat lagi ataupun sama hebatnya dengan 5 tokoh ini. Tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin segitu saja videoku. Dan mohon maaf jika aku ataupun penjelasanku tidak bisa dimengerti dan ada penjelasan yang salah, tidak sesuai dengan apa yang ada di buku ataupun di Google, aku mohon maaf. Karena sebenarnya sebelum aku menjelaskan ini, aku sudah baca beberapa sumber-sumber ilmiah yang meyakinkan. Mungkin sumber-sumber ilmiahnya nanti akan aku kasih ya teman-teman di background PPT ku. Jadi kalian juga bisa lihat nih, apa aja sih, dari mana aja sih aku mengambil sumber-sumber ilmiahnya. Mungkin ada beberapa dari website dan ada beberapa dari buku. Jadi aku jadi blended aja, karena kalau aku baca hanya satu saja itu belum tentu fakta kan. Jadi aku baca dari sumber-sumber ilmiah lainnya. Oke guys, mungkin itu aja
Dari tadi aku juga udah bilang mungkin itu aja videoku hari ini. Aku mohon maaf nih sekali lagi kalau ada penjelasanku yang salah ataupun ada kata-kata yang membuat kalian sakit hati, tidak berkenan. Aku mohon maaf sebagai Fiona dengan NIM F1C321015.